Hari ini aku tidak menginap di rumah sakit. Aku pulang setelah Om Gunawan datang dengan beberapa rekan bisnis Adi. Tidak enak terus berada di sana dengan orang-orang yang tidak ku kenal. Aku pun berpamitan untuk pulang. Namun, aku tidak langsung pergi ke rumah, memilih untuk pergi ke kafe yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit. Memanjakan mata sebentar sembari menikmati makanan yang ada di tempat ini. Mataku terpaku pada sepasang wanita dan pria yang tengah menikmati makanan di depan mejaku. Si wanita dengan telaten menyuapi seorang pria yang duduk di kursi roda dengan tangan dan kaki yang kecil. Jika harus aku menebak, mungkin pria itu terkena stroke. Bibirnya pun tidak seperti orang pada umumnya. Terlihat miring ke kiri yang membuat sebagian makanan sulit untuk masuk ke dalam mulut. Tulus sekali wanita itu mengurus pria yang mungkin suaminya. Dia bahkan tidak malu membawa pasangannya itu ke tempat umum seperti ini. Apa aku akan bisa sabar seperti wanita itu jika nanti menikah dengan Adi? Tiba-tiba saja mulutku berujar demikian. Semakin lama aku melihat pasangan itu, rasa untuk mengungkapkan apa yang telah aku tekadkan semakin kuat. Bisikan hati kecilku menyuruh diri ini untuk kembali ke rumah sakit dan mengatakan bahwa aku siap untuk dinikahi Adi. Meskipun rasaku hanya sebatas suka, belum ada cinta, tapi aku sudah berniat untuk mengabdikan diri pada pria yang sudah banyak sekali berjasa untukku itu. Setia menantiku, menjadi teman, bahkan dalam keadaan hatinya yang terluka akan sikapku. Aku bangkit dari tempat duduk, menyimpan ponsel yang tadi aku gunakan untuk memotret pasangan di depan sana. Secara diam-diam, bukan untuk mempostingnya ke sosial media, tapi untuk mengingatkan diri ini akan kisah yang tulus dari seorang wanita pada pasangannya yang tidak sempurna. Saat hendak keluar dari kafe, ponselku tiba-tiba berdering. Terpaksa aku harus menghentikan langkah dan menjawab panggilan yang ternyata dari Mama. "Halo, kenapa Mah?" tanyaku langsung. "Ini Al, barusan Mama menyuruh Pak Yadi dan Bik Narsi ke rumah sakit buat nganterin Safa. Mama sama Papa mau ke rumah orang tua Rindu untuk menyelesaikan masalah abangmu. Tidak mungkin kan Mama ke sana bawa Safa? Takutnya nanti abangmu emosi lagi. Dan dilihat Safa untuk dititip sama Bik Narsi pun Mama tidak tega. Bibi bakalan repot," ujar Mama menjelaskan. "Oh, ya udah, gak apa-apa, Ma. Safa sama aku aja. Mudah-mudahan masalah abang cepat beres ya, Ma." "Iya, sayang. Maafin Mama ya, harus nganterin sama ke kamu." "Enggak apa-apa. Ya udah, aku tutup ya." Panggilan pun terputus. Aku langsung keluar dari kafe untuk kembali ke rumah sakit. Entah ini hanya kebetulan atau salah satu pertanda jika aku memang harus kembali ke rumah sakit. Saat di perjalanan menuju rumah sakit, ponselku kembali berdering. Kali ini bukan dari Mama, melainkan dari Pak Yadi. "Non, saya di rumah sakit. Disuruh ibu nganterin Ning Safa. Non Alina bisa ke parkiran tidak? Soalnya saya sudah ditungguin Bapak untuk pergi." "Iya Pak, tunggu sebentar. Saya sudah deket kok." Aku semakin mempercepat langkah untuk sampai di rumah sakit. Aku memang tidak naik kendaraan saat ke kafe tadi. Jarak kafe yang hanya beberapa meter saja dari rumah sakit tidak membutuhkan waktu lama untukku kembali ke sini. Aku celingukan mencari keberadaan putriku. Hingga akhirnya mata ini bisa melihat Safa yang tengah berlari kecil hendak masuk bersama Bik Narsi. "Safa," aku memanggilnya, membuat gadis pemilik pipi cabi itu menoleh. Bik Narsi dan Pak Yadi berpamitan setelah Safa beralih bersamaku. Tanpa menunggu nanti, aku pun langsung membawa Safa untuk ke kamar Adi lagi. Jika nanti Adi bertanya kenapa aku kembali, aku akan menjawab
jika Safa masih ingin bertemu dengannya. Ah, berbohong untuk kebaikan dibolehkan bukan? Untuk kebaikan hati dan pikiranku lebih tepatnya. Assalamualaikum, ujarku yang diikuti Safa. Adi yang tengah menikmati makan langsung menoleh ke arahku. Aku memasang wajah datar, meskipun dada berdebar. Loh, kok Safa kesini lagi? Ujar Adi langsung menyimpan makanannya. Iya nih, katanya masih kangen sama Om Adi. Om Gun kemana? Buru-buru aku mengalihkan pembicaraan. Tadi dipanggil dokter. Sini, yang masih kangen sama Om Adi. Duduk di sini. Aku menggendong Safa untuk duduk di pinggir ranjang. Untungnya Safa tidak menyangkal ucapanku. Dia langsung berceloteh menanyakan apa saja yang dilihatnya. Sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan ke kamu. Adi mengerutkan kening, beralih jadi menatapku. Aku langsung mengambil kursi, duduk di samping ranjang sebelah kanan Adi. Apa? Tanya Adi kemudian. Waktu kamu koma, aku pernah bernazar, Di. Terus, nazar kan seperti hutang ya, dan dosa kalau tidak ditepati. Jadi, aku mau menepatinya sekarang, ujarku. Seraya terus memainkan cincin yang waktu itu dibelikan Adi untukku. Emang apa nazar kamu? Aku tidak langsung bicara. Lidahku mendadak kaku dan tubuhku terasa panas seketika. Beberapa kali aku mengerjapkan mata untuk menghilangkan kegugupan ini. Sulit dipercaya jika aku akan mengatakan hal yang tidak pernah aku ungkapkan sebelumnya, terlebih pada seorang pria. Al, kok malah diam? Nazar apa? Jangan bilang kamu akan menciumku ya. Ada anak kecil nih, ujar Adi membuatku menggelengkan kepala dengan cepat. Enggak lah, mana ada nazar seperti itu. Lalu apa? Bisa-bisa aku pingsan lagi gara-gara kelamaan nungguin kamu bicara. Bentar, aku gugup nih. Aku menyeka keringat di dahi. Ini ruangan VIP, ada AC juga, tapi tubuhku seakan tengah berada di dalam balutan selimut. Panas. Emangnya nazar kamu apa sih? Sampai harus gugup kayak gitu? Tanya Adi lagi. Ini, Khadijah. Khadijah? Bicara yang benar, Al. Aku tidak mengerti. Oke, aku akan bicara. Tapi kamu tidak boleh menyela, tidak boleh memotong ucapanku sebelum aku selesai bicara, ujarku memberikan perintah. Oke, silakan bicara. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu kentut. Bukan, aku mengembuskannya perlahan seraya menunduk. Adi, untuk sekarang aku akan menjadi Siti Khadijah yang mengutarakan isi hati pada seorang pria yang disukainya. Bedanya, Khadijah melamar Rasulullah melalui perantara Nafisah yang masih kerabat Rasulullah. Sedangkan aku tanpa perantara. Nazarku adalah siap untuk kamu nikahi setelah kamu bangun dari koma. Apakah kamu mau menikahiku, Adhikara? Ujarku, meremas jari-jari dengan mata yang terpejam. Jantungku masih berdegup kencang, tapi ada kelegaan setelah mengucapkan kata yang tidak pernah aku sangka bisa keluar dari bibir ini. Aku memang bukan Siti Khadijah yang salihah dan kaya raya. Aku hanya wanita biasa yang mencoba menunaikan janji yang telah aku ucapkan ketika pria itu tengah dalam persimpangan antara hidup dan mati. Hening, Adi belum merespon ucapanku. Hal itu semakin membuatku merasa malu. Jijikkah dia dengan pengakuanku? Alina, jangan tolak aku. Aku tidak menerima penolakan, ujarku. Langsung mengangkat kepala, menatapnya penuh harap. Adi mengulum senyum, dan detik kemudian ia tertawa lebar hingga Safa melihatnya dengan bingung. Adi malah ketawa. Jawab dong, ujarku lagi, menarik selimut yang menutupi kakinya. Aku harus jawab apa? Jawab iya. Aku mau. Jangan tolak aku,
Aku bakalan malu seumur hidup kalau kamu bilang gak mau aku terjun dari lantai 3 ini. Kok ngancam? Ngelamar kok maksa? Ujar Adi semakin terbahak. Bagaimana gak maksa? Aku sudah melepaskan urat malu yang ada di seluruh tubuh ini untuk merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang sangat begitu berat untuk diungkapkan. Dan dia malah tertawa, seolah-olah ucapanku adalah komedi penghibur hati. Aku diam, seraya menekuk wajah. Mata ini menatap pria yang memakai baju rumah sakit dengan bengis. Melihat tatapanku, Adi langsung menghentikan tawanya. Ia berdeham, lalu memindahkan posisi Safa yang tadinya ada di sebelah kanan menjadi ke sebelah kirinya. Kamu sungguh-sungguh ingin menikah denganku? Tanya Adi. Aku mengangguk cepat. Yakin? Lagi, aku mengangguk cepat untuk yang kedua kalinya. Pikirkan lagi. Aku kembali merengut, seraya menyandarkan punggung pada sandaran kursi. Aku sudah memikirkan ini berulang kali, Di. Kenapa gak langsung jawab sih? Ujarku kesal. Dengerin aku, Al. Aku akan sangat bahagia jika bisa menikah denganmu, karena memang itu adalah salah satu keinginan terbesarku. Tapi Adi menjeda ucapannya. Aku tidak mau egois dengan menjadikanmu pengasuhku, Al. Lanjutnya lagi, membuatku tidak mengerti. Raut wajah Adi sangat serius. Suasana hatiku menjadi ikut menegang. Dia bilang akan egois jika menikahiku. Aku akan menjadi pengasuhnya. Kamu tidak mengerti ucapanku? Tanya Adi, yang melihatku hanya bengong. Tentu saja aku langsung menggelengkan kepala sebagai jawaban dari pertanyaannya itu. Kamu lihat aku sekarang, Al. Aku lemah, aku lumpuh, aku tidak bisa berdiri dengan tegak. Jangankan untuk melangkah, melindungi kamu, untuk mengangkat kaki pun aku tidak mampu. Tidak ada yang kamu harapkan dariku sebagai seorang suami, Al. Kamu hanya akan mendapatkan kesengsaraan karena menjadi perawat pria lumpuh ini. Dadaku berdenyut sakit mendengarkan penjelasan Adi. Dia merendahkan dirinya karena keadaannya yang sekarang. Tidak kulihat lagi ambisi dia yang selalu ingin merebut hatiku. Justru kebalikannya, dia pasrah dengan keadaan dan kenyataan. Iya, sebagai seorang wanita normal, aku pun menginginkan pendamping yang mempunyai fisik sempurna. Namun sekarang bukan itu yang ada pada diriku. Aku mengesampingkan keinginan untuk sebuah tujuan, mengabdi pada orang yang sudah berjasa untukku. Jika Adi saja bisa sabar menungguku, kenapa aku tidak bisa sabar hidup dengan dia yang tidak bisa berjalan? Di, aku pernah mencintai seorang pria dengan fisik yang sempurna. Kamu tahu kan, akhirnya aku kecewa, aku sakit hati, aku dibuat sengsara lahir batin. Kenapa? Karena hatinya yang cacat, hati dan pikirannya dilumpuhkan oleh nafsu dunia. Aku tidak ingin lagi kembali pada masa itu. Aku ingin hidup tenang, damai, dan bahagia, ujarku kemudian. Adi tersenyum kecil. Entah apa yang ada dalam pikirannya sekarang. Dia malah membisu setelah aku berucap demikian. Aku yang masih menunggu jawaban darinya malah dibuat bingung dengan kebisuan Adhikara. Pikirkan lagi, Al. Kamu bersedia aku nikahi karena kasihan padaku kan? Atau kamu dipaksa papamu untuk menyenangkan hatiku? Tutur Adi membuatku menggeleng cepat. Enggak, Adi, sama sekali tidak seperti itu. Apa yang aku katakan hari ini padamu semua dari hatiku. Tidak ada campur tangan orang lain, apalagi papa. Aku benar-benar bersedia, sungguh. Hening kembali. Suasana sepi di rumah sakit semakin sunyi ditambah dengan kebisuan Adi. Aku menyangga kepala dengan tangan, seraya terus menatap Adi yang pura-pura tidak ingin melihatku. Namun lirikan dia yang mencuri-curi pandang membuatku ingin terus menggodanya.
Aku mencolek pinggangnya dengan jariku, membuat dia sedikit berjingkat. Namun masih tidak menoleh. Dia sok sibuk dengan terus mengajak putriku ngobrol. Adi menoleh. Gimana? Aku loncat atau kamu jawab pertanyaan aku? Ujarku mendesaknya. Ulangi lagi pertanyaannya, aku lupa. Aku memutar bola malas. Niat hati ingin mengerjainya, tapi malah dia balik mengerjaiku dengan menyuruhku untuk mengulangi kata yang tadi aku ucapkan. Bukan mendadak lupa, tapi malu. Lupa, kataku, membuatnya mengangkat alis. Ya udah, kalau kamu lupa, dengarkan aku baik-baik, titahnya, seraya menarik sedikit selimut yang menutupi kedua kakinya. Aku membenarkan letak duduk dengan kedua tangan yang kulipat di samping Adi. Masih dengan kedua mata, menatap wajah pria dengan ujung dagu yang terbelah sedikit. Alina Marta Dinata, dengan kesungguhan hati yang paling dalam, aku ingin mempersuntingmu, menjadikan dirimu pendamping hidupku. Will you marry me, Al? Mau. Aku berseru kaget seraya menoleh ke arah pintu yang terbuka. Om Gunawan, dia masuk sembari berseru menjawab pertanyaan Adi yang ditujukan padaku. Tentu saja hal itu membuat suasana menjadi canggung. Adi yang tadi memasang wajah serius, kini malah cengengesan, seraya menyuka rambutnya yang mulai gondrong. Setali 3 uang dengan Adi, aku pun dibuat salah tingkah karena malu ketahuan dilamar di rumah sakit. Menyebalkan, Om Gun membuat suasana romantis menjadi mistis. Kok diam, Al? Jawab dong, ujar Om Gunawan mencolek pundakku seraya menjatuhkan bokongnya pada ujung ranjang. Bukannya menjawab, aku malah mengusap wajah yang mulai terasa menghangat. Entah seperti apa rupa kedua pipiku saat ini. Seperti udang rebuskah atau seperti tomat masak? Papa sih malah masuk dulu. Jadinya gak romantis lagi kan? Gregetan Papa melihat kalian ini. Udah sama-sama dewasa, tapi masih malu-malu mengakui perasaan. Udahlah, nunggu apa lagi? Nikah aja, ujar Om Gunawan menjawab ucapan putranya. Aku terkekeh, seraya melirik pada Adi yang juga tengah tersenyum padaku. Demi Tuhan, aku benar-benar mati kutu di depan calon mertuaku ini. Aku yang dilamar, Om Gun yang menjawab. Setelah insiden jawaban yang diwakili calon mertua, aku pamit pulang karena Safa sudah merengek kejenuhan. Om Gunawan menawarkan diri untuk mengantarku pulang, tapi aku tolak. Kasihan Adi, harus sendirian di rumah sakit. Hati-hati ya Al. Oh iya, aku belum mendengarkan jawaban darimu loh, Adi berucap ketika aku mengangkat tubuh Safa dari ranjangnya. Aku pun belum mendengar jawaban darimu, Di. Kami sama-sama tertawa, hingga akhirnya Adi berucap kembali. Aku mau jadi suamimu, Al. Bilang pada Papa, aku akan datang untuk membawa putrinya, bukan sebagai supir, tapi sebagai calon mantu. Aku mengangguk, seraya tersenyum, kemudian keluar dari kamar Adi dengan perasaan yang lega. Diibaratkan beban, pundakku sekarang terasa ringan. Nazar yang pernah aku ucapkan telah aku katakan pada Adi. Sekarang tinggal menunggu datangnya waktu untuk menjalankan nazar itu. Bersambung.